Oke, selamat siang. Oke, good afternoon everybody. Selamat siang. So, hari ini adalah saya pertama kali akan mengupload konten bahasa Inggris dan membuat pengalaman belajar bahasa Inggris kalian akan lebih cepat, ya, mudah untuk dipahami. Untuk belajar, untuk memulai, kita akan memulai dengan pola kalimat yang sangat sederhana, ya, dalam bahasa Inggris. Kalaupun kalian menguasai banyak kosakata, itu bagus, banyak kosakata, tapi kalau tidak menguasai pola kalimat, maka kosakata tadi itu ya acak-acakan, tidak akan teratur dan komunikasi akan jadi masalah. Jadi kalian harus menguasai pola kalimat dalam komunikasi. Jadi bisa mengoleksi kata bagus. Setelah itu menguasai pola kalimat sehingga kata-kata tadi bisa dipakai dalam percakapan atau dalam ungkapan-ungkapan sehari-hari yang dibutuhkan, ya. Baiklah, saya akan memulai dengan pola kalimat yang sangat sederhana. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, ya. Nanti bisa ditanyakan di komen kalau ada masalah, kalau ada yang belum dipahami. Jadi saya akan bawakan dalam waktu 10 menit. Semoga dalam waktu 10 menit ini ya bisa dipahami lah pola yang paling dasar, subject plus to be plus nouns. Lagi ya, subject, to be, nouns. Oke. Subject itu bisa kata benda. Semua kata benda bisa jadi subjek kalimat. Jadi di sini sebenarnya noun, to be, noun. Jadi karena subjek tadi bisa kata benda, di belakangnya kata benda. Jadi antara subjek dan kata benda itu sama. Jadi subjek, to be, noun, atau noun, to be, noun. Ya, kita akan bahas apa saja yang di situ yang bisa kita terapkan. Apakah semuanya mungkin, semua noun yang kita kuasai kita masukkan di situ, kita buktikan nanti masuk akal apa enggak. Nah, setelah itu saya akan terapkan juga dikasih tensesnya. Bagaimana kalau present tense, past tense, and future kalau polanya sudah dikuasai. Oke. Jadi pola pertama ini yang kita bahas subject, to be, nouns, ya. Noun di sini dalam bentuk umumnya itu profesi, ya, profesi yang sering, ya, misalnya doctor, teacher, engineer, driver, pilot, chef, teacher, cook, zookeeper, mechanic, nurse, ya, scientist. Nah, itu semua profesi yang noun yang bisa dipakai di sini untuk melengkapi subjek, itu umum. Bisa juga a player, a player, executor, semua yang pelaku itu, yang killer bisa dimasukin dalam pola ini menjelaskan subjek. Atau kata benda apapun bisa, ya, asal tentu harus meaningful, ya. Oke. Contoh, I'm a teacher. I'm a teacher. I'm not a doctor. Di situ teachernya menjelaskan my profession. Coba kalau kata benda yang lain, misalnya I'm the man, ya, I am the man, ya, bisa. What about I am the woman? Aneh. I am the woman, aneh. Tapi bisa kalau mungkin saya memerankan peran di suatu drama yang saya jadi
seorang wanita. So I'm the woman di situ. Ya. Bagaimana dengan I'm yours. I'm yours. Bisa juga, bisa nggak? Bisa. Kalau kita pasangan dan Anda ada istri saya, so I'm yours. You are mine. Itu ya. Yours, mine. I'm yours, you are mine. Itu bisa. Ini yours sama mine-nya sebagai pronoun, kata ganti ya. Okay. What about number? Bisa number. Itu bisanya usia ya. Nounnya dalam bentuk number. Misalnya the boy is 10. The boy is 6. The man is 70. Artinya 70 years old. The man is 70. Jadi di situ nounnya dalam bentuk angka, kata bendanya. Oke, sekarang saya akan terapkan subject to be noun di konteks past tense, present tense, dan future. Contohnya seperti apa? Oke, so, saya akan jadi contoh juga ya. I was a kid. I was a kid. I was a kid. Now that's years ago, 40 years ago, I was a kid. Now I am a man. Now I am a man. Yeah, in this case, present tense. I am a man. Yeah, and I will be a grandfather. I will be a grandfather. That's the future. I will be a grandfather. Okay, so di sini a kid, a man, a grandfather itu noun. Jadi past tense karena ya saya dulu I was a kid. Past tense I was a kid. And now I am a man. I will be a grandfather. Ya, pasti ya. Boy was the student. The boy was the student. Now that boy, now he's a teacher. He will be a professor. Okay, the context to be past, present, future. Oke. Jadi itu contoh struktur kalimat paling sederhana subject to be noun. Apakah bisa diterapkan semua noun acak gitu untuk membuktikan pola ini? Silakan saja contoh ya. The thing is the cat. The thing is the cat. So the thing noun to be is and noun again the cat. Ya, bisa. The thing, benda itu adalah kucing. The thing is the cat. Ya. Oke. Coba lagi. The cat, animal. The cat is the animal. The cat is an animal. Ya. Itu pas. What about your question is my question? Bisa nggak? Your question itu kan noun. Is to be and then another noun my question. Bisa. Your question is my question. Artinya sama. Pertanyaan kamu adalah pertanyaan saya. Your question is my question. Jadi silakan semua struktur kata benda bisa diikuti to be, setelah itu kata benda. Kalau untuk negatif tinggal ditambahkan not ya. Maksudnya itu I'm a teacher, I'm not a doctor. Pertanyaannya tinggal yes no di depannya to be-nya. Are you a student? Ya.
Is your mom a nurse? Jawabannya ya tergantung yes she is or no she isn't ya. Is it a question? Yes it is or no it isn't. Oke. Jadi itu cara bikin pertanyaan yes no question. Bagaimana kalau pertanyaan W8 question? You can ask. Biasanya kalau jawabannya what? What is it? What is that? What is that? What is that thing? The thing is the cat. What is that woman? Nah, ini menanyakan mungkin perannya ya. What is that woman? That woman is the director. That woman is the director. What? Ya. Oke. Jadi pertanyaan untuk struktur ini karena dia benda ya pertanyaannya what ya. Jadi pertanyaannya what karena dia semuanya dua-dua subjeknya benda, plus to be-nya komplemennya juga benda. Jadi semua pertanyaan benda. Kalau nanyain profesi ya what is your job? Jawab I am a teacher. Jadi itu struktur to be, subject, to be, nouns atau nouns, to be, nouns. Saya sudah jelaskan cara tadi bertanyanya bagaimana, kemudian apakah semua kata benda bisa dimasukkan, semua bisa, silakan asal make sense ya, semua bisa di subjeknya semua kata benda, yang jelas subjek plus to be noun itu saling melengkapi. Jadi nouns yang melengkapi subjeknya. Seperti I am a doctor, berarti that's my profession. Or I am a teacher, that's my profession. Jadi a teacher and I itu sama. Okay. What about the question statement like the man is the problem? Ya itu bisa. The man is the problem. The problem is the man. Ya sama ya. The man is the problem. So dua-duanya the man kata benda, the problem kata, dan itu make sense. The man is the problem. You can say the man is not the solution. The man is the problem. Ya. Oke, jadi itu 10 menit teori tentang subject to be noun. Semoga ini sangat menjelaskan ya. Jadi bagaimana membuat kalimat, menerapkan kata benda yang sudah kita koleksi dalam bentuk kalimat seperti itu. Jadi kalau dia kata benda bisa jadi subjek, dia juga bisa jadi pelengkap nounnya, objek ya. Selama itu meaningful. Okay, so that's for today. The theory of subject, concept of pattern, pola kalimat, subject to be nouns. Okay, hopefully that will help you improve your knowledge of the language of English. Okay, thank you.